Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan membahas materi tentang dinamika kependudukan Indonesia, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah beserta dengan doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini ada peta konsep dinamika kependudukan Indonesia. Yang mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia yang pertama yaitu adanya jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, dan pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dalam persebaran penduduk dibagi dua, berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Inilah yang akan kita bahas satu persatu. Oke, sebelum itu anak ibu harus tahu apa itu yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi atau keadaan penduduk di suatu wilayah tertentu selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh 3 faktor tadi, kelahiran dia akan mengalami yang namanya penambahan jumlah penduduk. Akan tetapi kalau dia kematian, dia akan mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan perpindahan dia akan menambah jumlah penduduk dalam satu wilayah ataupun daerah. Untuk mengetahui dinamika penduduk, cara mengetahuinya yang pertama yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Jadi jumlah penduduk bisa berubah setiap tahun ataupun setiap waktu. Untuk mengetahui jumlah penduduk, maka diadakan adanya sensus penduduk. Sensus penduduk itu merupakan rangkaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penerbitan keterangan penduduk di suatu wilayah tertentu. Lebih tepatnya, pencatatan jiwa daripada penduduk di suatu tempat. Yang berikutnya yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk yaitu pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah. Registrasi hampir sama dengan sensus penduduk, hanya saja dalam registrasi dilakukan terus-menerus oleh pemerintah, baik itu per bulan maupun per tahun. Registrasi dilakukan setiap bulan ataupun setiap tahun itu karena adanya pertambahan jumlah penduduk seperti kelahiran dan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Yang berikutnya yaitu survei penduduk. Survei penduduk yaitu proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi maupun sosial suatu wilayah tertentu. Yang berikutnya yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk yaitu penyebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Dia dibedakan ke dalam 2 faktor. Yang pertama, berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis menurut batas alam seperti sungai, pantai, dan jalan raya. Letak geografis inilah yang membedakan jumlah penduduk dari wilayah A dan wilayah B. Yang kedua yaitu berdasarkan administrasi pemerintah menurut batas wilayah yang sudah ditetapkan oleh negara. Misalnya wilayah Sumatera Utara, wilayah Pekanbaru, dan wilayah Riau contohnya. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk yang pertama yaitu berdasarkan umur dan jenis kelamin. Di negara kita jenis kelamin yang diakui oleh negara ada 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Di satu wilayah itu tidak semua pendidikannya sama. Contohnya di Medan ini tidak semua pendidikan masyarakat Medan sama. Contohnya untuk wilayah Medan ada yang sudah sarjana, ada yang hanya tamat SMP, SMA, bahkan ada yang tamat SD. Itulah komposisi daripada pendidikan di suatu wilayah.
Nah, yang berikutnya yaitu komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Di kelas 7B ataupun di kelas 7 keseluruhan, pekerjaan orang tua kita itu berbeda-beda. Antara kelas 7A berbeda pekerjaannya dengan orang tua kelas 7B dengan 7C. Bahkan di satu kelas itu tidak ada yang pekerjaan orang tuanya sama. Contohnya ada yang bekerja sebagai buruh tani, ada sebagai guru, ada sebagai dokter, ada sebagai dosen, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama. Negara kita mengakui adanya 5 agama, jadi setiap wilayah ataupun setiap individu memiliki agama yang berbeda-beda: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, yang berikutnya yaitu komposisi penduduk berdasarkan tempat tinggal. Kalau berdasarkan tempat tinggal, ini semua orang berbeda-beda. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di pinggir sungai ataupun pantai dan sebagainya. Nah, yang berikutnya itu komposisi penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini maksudnya adalah berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Dan komposisi berdasarkan kriteria ini dibagi ke dalam 4. Yang pertama yaitu single age atau umur tunggal. Yang kedua yaitu komposisi penduduk berdasarkan sex ratio ataupun rasio jenis kelamin. Yang berikutnya yaitu dependensi rasio ataupun angka beban tinggi. Angka beban tinggi ini adalah maksudnya kepala keluarga yang membiayai seluruh keluarganya, baik itu anak maupun kakek ataupun neneknya. Yang terakhir yaitu komposisi penduduk ataupun median age. Contohnya, si kakek dan si nenek sudah tidak bekerja lagi, maka mereka akan menjadi tanggung jawab daripada si kepala keluarga ataupun anak mereka sendiri. Sekarang yang selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk alami. Misalnya ada anak yang lahir sama, saat anak yang pertama yaitu dia meninggal di usia 20 tahun, sedangkan anak yang kedua dia meninggal di usia 40 bahkan sampai 50 tahun. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan penduduk alami. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi ini adalah selisih antara jumlah penduduk yang keluar dan jumlah penduduk yang masuk ke dalam wilayah tertentu. Yang terakhir yaitu pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total diperoleh dari angka kelahiran dan angka kematian. Yang terakhir yaitu keragaman etnik. Keragaman etnik merupakan salah satu faktor dinamika penduduk yang dapat dilihat berdasarkan: yang pertama, rumah adat; yang kedua, pakaian adat; yang ketiga, tarian adat; yang keempat, alat musik tradisional; dan yang terakhir yaitu bahasa daerahnya. Sebagai contoh, rumah adat di Yogyakarta, nama rumah adatnya adalah Rumah Joglo, sedangkan nama pakaian adat yang ada di Sulawesi Tengah yaitu Bilu dan Makuta, sedangkan tari daerah Seudati dari Aceh. Baiklah Anak Ibu, sampai di sini materi kita hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Sebagai tugas kamu, coba kamu perhatikan buku IPS-mu halaman 49. Di sana ada aktivitas individu. Di perintahnya, carilah informasi dari berbagai sumber tentang berbagai jenis pakaian adat dan senjata tradisional dari beberapa daerah di Indonesia. Buat di kertas selembar, tulis nama kelas dan tanggalnya. Baiklah Anak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.